Namaku Santi, dan aku adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta di kota Bandung. Tuntutan tugas akhir yang menumpuk membuatku seringkali harus begadang dan pulang malam. Terkadang, aku warawiri ke berbagai tempat untuk mencari bahan skripsi seperti malam ini. Aku harus mendatangi rumah dosen yang tinggal di sekitaran Bandung Barat. Sebenarnya kondisi tubuhku hari ini kurang sehat. Namun karena sudah membuat janji temu dengan dosen pembimbing, akhirnya aku pun memaksakan diri untuk pergi. Aku melirik ke arah jam tanganku. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Rintik gerimis perlahan membasahi pepohonan, dan mengingat cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengendarai motor, akhirnya aku pun memutuskan untuk memesan taksi online. Tidak lama kemudian taksi yang kupesan pun datang. Aku segera naik dengan membawa sebuah map besar berisi draft skripsi yang akan direvisi. "Sendirian, Neng?" tanya sopir taksi itu. "Iya, Pak." "Pak, agak cepetan ya. Soalnya saya janjian dengan dosen saya jam 8. Nggak enak kalau bertamu terlalu malam," jawabku seraya merapikan duduk. "Oh, iya siap, Neng. 20 menitan sampailah," ujarnya, lalu mobil pun segera melaju ke tempat tujuan kami. Benar saja, 30 menit kemudian kami pun tiba di tempat tujuan. Sebuah area perumahan yang cukup terpencil. Jarak antara rumah satu dan lainnya agak berjauhan. Penerangan di daerah itu juga agak redup sehingga menimbulkan aura yang cukup menyeramkan. "Neng, kalau sesuai titik lokasi rumahnya itu yang di depan," ujar supir taksi itu seraya menunjuk pada rumah tua yang terletak di pojok perumahan. Aku melirik ke arah nomor rumah yang tertera di pagar, 39B. Aku pun lantas mencocokkan dengan alamat rumah yang dikirim oleh Fatir temanku. "Iya, Pak, benar yang itu," ujarku. Lalu sopir itu pun memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah tua itu. "Terima kasih banyak ya, Pak," ujarku lagi. "Sama-sama, Neng." Setelah selesai melakukan transaksi, supir taksi itu pun pergi meninggalkanku. Di hadapanku nampak berdiri bangunan rumah yang cukup besar, namun catnya sudah usang. Lampu di rumah itu nampak redup. Di halamannya terdapat banyak pepohonan rimbun. Itu adalah rumah tua yang tidak terawat dengan baik, sehingga terlihat seram dari luar. Sejenak, sedikit rasa takut menyergap pikiranku. Namun segera saja aku alihkan mengingat tujuan awalku untuk bisa segera lulus dan wisuda. "Yuk, semangat yuk," bisikku dalam hati, memberi semangat pada diri sendiri. Lantas aku pun melangkah mendekati pagar. Aku menekan bel rumahnya beberapa kali namun tampak hening. Aku kemudian memastikan kembali alamat rumah Pak Ridwan di cat yang dikirimkan oleh Fatir teman kampusku. Karena dia adalah satu-satunya mahasiswa yang pernah berkunjung ke rumah Pak Ridwan. Sontak, aku pun segera melihat nomor rumah yang tertera di tembok depan rumah tua itu. Dan benar, Perum Kencana nomor 5, alamat yang sama dengan yang dikirim oleh Fatir. Tapi kenapa kelihatan sepi kayak gak ada penghuninya ya? Tanyaku dalam hati. Sebenarnya aku bisa saja menanyakan langsung alamat rumahnya ke Pak Ridwan.
Namun beliau adalah dosen yang terkenal tegas dan tidak suka berbasa-basi. Bahkan saat beliau membuat janji temu, beliau hanya bicara singkat. Seperti, nanti sore ke rumah Bapak, tanpa menyebutkan alamat rumahnya di mana, sehingga aku pun terpaksa harus mencari info dari teman-teman kampusku. Kembali, aku mencoba mengetuk-ngetuk pagar rumah Pak Ridwan. Assalamualaikum, permisi. Dan akhirnya, dari kejauhan muncul seorang wanita parubaya mengenakan baju putih dengan rambut beruban menjuntai sepinggang. Wanita itu pun berjalan mendekat ke arahku. Terlihat raut wajahnya nampak sangat pucat. Apa mungkin itu istri Pak Ridwan ya? Tebakku dalam hati. Siapa? Tanya ibu itu singkat. Maaf, ini rumahnya Pak Ridwan ya? Tanyaku sopan, dan terlihat ibu itu mengangguk tanpa ekspresi. Saya Santi, Bu, mahasiswanya. Saya sudah buat janji temu dengan Bapak. Ujarku lagi. Kemudian, tanpa ekspresi ibu itu pun langsung membukakan pintu pagar. Masuk, ucapnya. Baik, Bu, terima kasih. Ucapku, kemudian mengikuti langkah ibu itu lalu masuk ke dalam rumahnya. Ruangan yang tampak usang dari luar, namun tampak cukup tertata di dalamnya. Terlihat beberapa perabotan kuno, lukisan klasik, serta sepasang sofa tua berwarna hijau. Duduk, ucapnya singkat. Baik, Bu, terima kasih. Bapaknya ada, Bu? Tanyaku seraya duduk. Tunggu, jawab ibu itu seraya berjalan ke arah ruangan lain. Baik, Bu, jawabku untuk yang kesekian kalinya. Lantas mataku menjelajahi seisi ruangan. Tampak beberapa foto keluarga tertampang. Dan ternyata dugaanku benar, ibu yang tadi kutemui adalah istrinya Pak Ridwan. Sebenarnya tadinya aku ragu, karena sikapnya sangat aneh dan kaku. Raut wajahnya juga nampak sangat pucat. Apa beliau sedang sakit ya? Atau... sudahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Gumamku, aku mencoba untuk mengendalikan pikiranku agar tetap tenang. Hampir 30 menit aku menunggu di ruangan itu, namun Pak Ridwan tidak kunjung keluar. Sementara aku merasa canggung berada sendirian di ruangan kosong yang auranya sangat menyeramkan itu. Apa istri Pak Ridwan tadi tidak memberitahunya kalau aku datang ya? Tanyaku dalam hati. Lalu aku pun memutuskan untuk menghubungi Pak Ridwan. Aku merogoh HP-ku di dalam tas. Terlihat ada beberapa notif pesan yang masuk. Namun belum sempat aku membacanya, ibu tadi kembali datang menghampiriku. Dan kali ini ia tampak membawakan segelas minuman. Minum, ujarnya seraya menyodorkan secangkir minuman yang nampak seperti sirup berwarna merah. Aku langsung menerimanya.
Terima kasih ya Bu, jadi merepotkan, ujarku sembari menyeruput sedikit minuman itu. Tercium aroma bunga dalam minuman itu yang asing bagiku. Entah itu sirup atau teh jenis apa, namun yang jelas rasanya sangat aneh. Sementara ibu itu terus memperhatikanku yang membuatku semakin gugup. Enak banget Bu tehnya, ujarku basa-basi. Habiskan, jawabnya singkat seraya menatapku lekat. Baik Bu, jawabku sambil meneguk habis minuman itu demi menghormati tuan rumah. Namun saat selesai meneguknya, aku kemudian merasa mual karena bau aneh yang ditimbulkan dari minuman itu. Itu adalah benar-benar minuman teraneh yang pernah aku minum. Baunya seperti bau bunga yang sangat busuk. Kenapa? Ibu itu menanyakan ekspresiku yang berubah setelah meneguk minuman yang ia suguhkan. Enggak kok Bu, enggak apa-apa, ujarku seraya menyembunyikan rasa mual. Enak. Iya Bu, enak-enak. Ini teh apa ya Bu? Namun ibu itu tidak menjawab. Ia malah tersenyum lebar dengan mata yang tidak berkedip. Senyuman yang sedikit membuat bulu kuduku berdiri. Sejenak, hening pun tercipta di antara kami. Karena merasa semakin tidak nyaman, aku pun ingin segera menyelesaikan urusanku. Oh iya, maaf Bu, Pak Ridwannya ada. Alih-alih menjawab pertanyaanku, ia malah tersenyum. Senyum yang makin lama makin melebar, sementara matanya kosong namun memandangku dengan tajam. Dan ia tidak berkedip sedikit pun. Sontak, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku mulai ketakutan melihat sikap si ibu yang semakin aneh. Bu, ibu kenapa? Tanyaku gemetaran. Si ibu tidak menjawab, dan kali ini ia tertawa terkekek-kekek. Melihat itu spontan aku bangkit dari duduk dan mencoba untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Namun saat aku mencoba untuk melangkah, kakiku terasa begitu berat. Terdengar suara tawa ibu itu semakin lama semakin keras, yang sontak membuat tubuhku terasa sangat kaku. Sebenarnya aku ingin sekali berteriak, namun suara tidak bisa keluar sedikit pun. Sementara perlu mulai membasahi keningku. Ya Tuhan, tolong aku. Doaku dari lubuk hatiku yang paling dalam. Lantas aku mulai melantunkan doa-doa yang kuingat. Dan dalam sepersekian detik akhirnya aku bisa kembali menggerakkan tubuhku. Meski tidak dipungkiri rasanya otot-ototku begitu berat untuk melangkah dan kakiku terseok-seok di lantai. Tidak kutengok lagi wajah ibu itu. Bahkan tidak kupedulikan sebundel skripsi yang kutinggalkan di meja. Yang kupikirkan saat itu hanya satu, aku harus lekas pergi menjauh sejauh-jauhnya dari tempat itu. Aku membanting pintu pagar rumah itu dan berlari keluar sekencangnya. Napasku mulai tidak beraturan. Sekujur tubuhku gemetaran dan aku benar-benar merasa ketakutan. Bahkan meski sudah berlari menjauh, namun suara cekikikan ibu itu masih terdengar sangat jelas. Aku pun
terus saja melantunkan doa-doa yang kuingat untuk meredam rasa takutku. Hingga sampailah jarak semakin menjauh dan suara cekikikan itu tidak terdengar lagi. Aku pun berhenti sejenak. Aku mencoba untuk mengatur nafasku yang terengah-engah. Lantas, aku pun mengambil HP yang disimpan di dalam tas ransel yang sejak tadi ku gendong. Dan untungnya meski berkas skripsiku tertinggal di rumah itu, tetapi tas ranselku tetap ku bawa. Aku tidak bisa membayangkan kalau saja semua barang-barangku tertinggal di sana. Aku kemudian berniat untuk menghubungi Fatir dan memintanya menjemputku. Namun saat aku membuka layar HP, sebuah pesan WhatsApp masuk. Dan di sana tertera nama pengirim adalah Pak Ridwan. Dan sontak aku pun langsung membacanya. "Santi, kenapa belum datang?" Begitu tulisnya. Aku pun memutuskan untuk langsung menelponnya saja. Dan tidak lama kemudian telepon pun langsung terhubung. "Halo Pak." "Iya, halo Santi. Kamu di mana? Saya sudah tunggu kamu dari tadi loh." "Maaf Pak, saya dari tadi juga udah nungguin Bapak di rumah, tapi Bapak nggak ada." "Rumah? Rumah yang mana?" tanya Pak Ridwan. "Saya ke daerah Perum Kencana Pak," jawabku. "Kencana?" Nampak Pak Ridwan terdengar bingung. "Kamu dapat alamat saya dari mana?" tanyanya lagi. "Dari Fatir Pak," jawabku. "Saya sudah lama pindah dari situ. Kira-kira sekitar setahun lalu setelah istri saya meninggal," ujar Pak Ridwan. "Apa Pak? Jadi rumah itu?" "Sekarang rumah itu kosong, gak ada penghuni," tambah Pak Ridwan. "Beneran Pak? Astaga. Kamu kenapa kaget Santi?" tanya Pak Ridwan penasaran. "Ya Tuhan Pak, jadi istri Pak Ridwan sudah lama meninggal. Terus yang tadi di rumah itu siapa Pak?" Sontak, tubuhku rasanya semakin lemas, keringat dingin mengucur di pelipisku. Pandanganku rasanya kosong. Rasa takut yang amat sangat membuatku lunglai tidak berdaya. Sementara semua pertanyaan berkecamuk di pikiranku. Perlahan aku pun memberanikan diri menoleh ke arah rumah tua yang sudah jauh kutinggalkan tadi. Dari kejauhan masih tampak bayangan wanita tua itu. Ia terlihat melambaikan tangannya, sementara kakinya tidak menapak tanah. "Ya Tuhan," gumamku, dan seketika semuanya tampak buram. "Santi? Halo Santi, kamu masih di sana?"